Selamat pagi jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Marilah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, bersih, rapih, dan berpakaian pantas sekalipun tidak harus berpakaian formal. Dan persiapkan juga batin kita seperti layaknya mengikuti ibadah minggu di gereja. Sebelum mengikuti tayang ibadah melalui daring online, ambillah waktu persiapan dengan berdoa secara pribadi. Selamat beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kita bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Saat mentari yang selalu terbit di pagi hari dan tak pernah terlambat bersinar untuk menyapa bumi serta seluruh alam semesta. Saat itu pula kita kembali menikmati berkat baru di dalam hidup kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, menyembahnya seraya mengucap syukur dengan menyanyikan NKB 43, Sinar Matahari Pagi. Kebaktian kita ini berlangsung atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tema pada Minggu Paskah 5 ini adalah keberanian menjalani hidup. Melalui tema ini kita semua diajak untuk memahami makna keberanian menjalani hidup. Kita sebagai umat Allah telah diperlengkapi dengan pengertian betapa penting dan berharganya hidup ini. Kasih Tuhan yang besar telah membawa kita hidup dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita
juga terus menuntun langkah hidup kita untuk mengikuti teladan hidup Yesus Kristus yang berbeda dari pribadi yang lain. Sehingga kita menyadari bahwa panggilan hidup kita adalah untuk meneladani gaya hidup Yesus selama kita hidup di dunia. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Inilah pengakuan dosa kami secara pribadi ya Tuhan. Sebagai umat-Mu, ampunilah kami karena di dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kami merasa khawatir, ragu dan bimbang. Bahkan saat menghadapi masalah yang kami rasa berat, perasaan takut seakan mengikis keberanian kami. Terlebih pada saat ini, di mana kekacauan sedang melanda dunia. Kepanikan dan ketakutan seringkali datang di dalam benak kami. Seolah kami melupakan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami hanya mengandalkan kemampuan dan pengertian diri kami saja. Kami juga kurang mempedulikan sesama kami yang sedang mengalami penderitaan, yang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Kami lebih memperhatikan kepentingan kami dan kelompok kami saja. Hidup kami tidak meneladani gaya hidup Engkau ya Yesus, sehingga kasih-Mu yang sering kami gaungkan tidak dapat kami bagikan, bahkan tidak dapat kami wujud nyatakan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, dan baharuilah hidup kami seturut dengan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Marilah kita ungkapkan penyesalan kita dengan menyanyikan NKB 23 di dalam kasih yang teguh. Di dalam kasih yang teguh
Inilah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus pasalnya yang pertama, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh membimbing dan menyertai kami untuk kami dapat memahami isi firman Tuhan ini. Sehingga kami menjadi lebih berani untuk menjalani kehidupan kami dan semakin layak untuk memberlakukan apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Allah, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat menarik. Terkhusus beberapa hari belakangan ini ketika dilihat-lihat begitu banyak berita tentang kematian yang datang silih berganti. Serangkaian peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 1 bulan lebih ini, kita mungkin sudah mendengar lebih dari 10 kali tentang perkembangan berita mengenai kematian dari korban atau mereka yang terpapar akibat wabah virus COVID-19. Ada yang mereka sebagai pasien-pasien yang terpapar positif COVID-19 yang sedang dirawat, tapi ada juga mereka yang menjadi garda terdepan sebagai para tim tenaga medis yang harus terkena ketika merawat pasien-pasien positif COVID-19. Selain itu, ada juga mereka yang harus menyelesaikan tugas di tengah-tengah dunia ini bukan karena terpapar virus COVID-19,
Tetapi karena memang sudah tiba waktunya mereka untuk berpulang. Beberapa hari terakhir, kalau boleh saya sebut, saya mengingat berita tentang 2 orang seniman dan musisi yang dikagumi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia atau bahkan mancanegara, yaitu almarhum dari Glenn Fredly dan juga Didi Kempot. Mereka meninggal dunia bukan karena virus COVID-19, melainkan karena penyakit yang mereka idap. Tetapi di sini yang menjadi poin utamanya adalah kepergian mereka meninggalkan luka bagi keluarga yang dikasihi dan juga mengejutkan bagi banyak orang, termasuk saya juga mungkin Anda. Disinilah saya memiliki pandangan, memiliki satu buah kesimpulan bahwa kehidupan dan kematian itu seperti sebuah koin, 2 sisi mata uang kita. Tidak ada jarak, menempel begitu erat. Dan tidak ada yang tahu ketika waktunya tiba. Karena kematian menjadi misteri kehidupan. Di satu sisi kita mau belajar untuk menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan. Di saat yang sama pula kita harus menyadari bahwa kita sama-sama tidak tahu mengenai kelanjutan hidup kita. Kematian datang seperti pencuri, sedang mengintai dan bisa datang kapan saja. Disinilah kita mau bersama-sama belajar lebih menghargai kehidupan yang Tuhan berikan dengan mengikuti jalan yang telah Ia tunjukkan. Dan di sisi lain kita juga mau belajar untuk melihat bahwa kematian pun adalah satu hal yang berarti menuju pada kehidupan kekal bersama dengan Allah. Keduanya adalah satu dan tidak mungkin dipisahkan. Namun kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang berbeda, khususnya dalam menjalani kehidupan kita dan di dalam menerima peristiwa kematian di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang saya rasakan ketika kita membaca bacaan pagi hari ini dan merenungkan teks Alkitab yang menjadi bahan perenungan kita. Perkataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ayat ini begitu akrab di telinga kita. Khususnya ketika berada di dalam suasana duka cita. Ketika ada kematian datang, tidak jarang ayat ini menjadi salah satu ayat untuk penguatan bagi keluarga yang berduka. Ayat ini sebetulnya tidak secara spesifik diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah peristiwa duka cita. Namun, ada kaitannya dengan kematian. Karena kata-kata ini yang Tuhan Yesus ucapkan adalah menjelang pemberitaan tentang kematiannya sendiri. Terlebih lagi, Yesus sudah mulai memberi petunjuk bahwa Ia akan pergi meninggalkan murid-murid. Kalimat yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14 ini secara terkhusus ketika kita perhatikan hendak menyampaikan tentang kematian Yesus itu sendiri. Disinilah yang akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di benak para murid Tuhan Yesus. Mereka menunjukkan berulang kali ketidakmengertian mereka akan perkataan-perkataan Yesus. Mereka bingung. Mereka merasa gelisah, mereka merasa ini begitu berat tidak mampu dipahami. Dan di dalam perikop yang kita baca, setidaknya ada 2 kali pertanyaan yang intinya sama ditujukan melalui Thomas dan juga Filipus. Mereka bertanya tentang tempat dan jalan yang disebut oleh Yesus. Dan menariknya di sini,
Jawaban yang Tuhan Yesus sampaikan atas dua pertanyaan itu ternyata sekaligus memberikan sebuah pesan pengutusan yang penting bagi para murid dan tentu juga bagi kita, pembaca masa kini. Yang pertama, di ayat yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus mengatakan bahwa dirinya bukan sekadar penunjuk jalan, bukan sekadar tanda kemana harus mengarah, tetapi dia sendiri adalah jalan itu. Dan kata jalan dalam ayat ini memakai kata Yunani, dalam bahasa Yunani, hodos, yang memiliki makna cara hidup atau cara bertindak dalam kehidupan, atau the way of life. Yang kedua, di ayat yang ke-12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar." Ketika Filipus di sini meminta Yesus untuk menunjukkan jalan itu, Yesus justru memerintahkan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan. Yesus meminta murid-muridnya untuk melanjutkan karya pelayanan yang sudah ia lakukan lebih dahulu. Dia memang tidak mengatakan secara gamblang, "Pergilah lakukan apa yang sudah aku lakukan." Tetapi dia ingin memberi sebuah kekuatan. Barang siapa percaya. Berarti di sini Yesus ingin menekankan bahwa percayalah kepadaku. Kata-kata ini juga disampaikan karena pada saat itu mereka yang mendengarkan ada yang tidak percaya kepada Yesus. Ada yang masih mengalami keraguan-raguan, ada yang masih mengalami kegelisahan, ada yang masih mengalami ketakutan. Di sini yang ingin menekankan, barang siapa percaya kepadaku, maka di sini Yesus ingin menggambarkan bahwa percayalah padaku, tetap percayalah, dan lakukanlah pekerjaan-pekerjaanku. Lakukan apa yang telah kulakukan sebelum ini, bahkan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih besar lagi. Maka kepada para murid yang selama ini sudah mengikut Yesus, belajar dari Yesus, berkarya bersama Yesus, hidup bersama dengan Yesus, percaya kepada Yesus walaupun mereka masih memikirkan dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka diminta untuk bisa menghayati cara hidup Yesus. Dan mereka diminta untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan Yesus dalam kehidupan mereka, meskipun banyak hal yang tidak mereka pahami tentang kehidupan ini. Meskipun kehidupan yang harus mereka lihat ke depan itu adalah penuh dengan misteri. Tentu mereka tidak tahu bahwa ketika Yesus mati, ketika Yesus disalibkan, ada suasana mencekam yang mengejar-ngejar mereka. Tentu kalau mereka tahu, tentu kalau mereka sudah diberikan gambaran kondisi itu, mereka akan lebih takut lagi. Mereka akan semakin bingung, mereka akan enggan untuk bekerja dan melakukan apa yang Yesus sudah kerjakan. Namun inilah yang menarik. Kata-kata yang diberikan oleh Yesus ingin membangkitkan keberanian para murid untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Ketika disampaikan bahwa ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan di dalam ayat 12, orang yang percaya kepada Yesus ini akan melakukan pekerjaan-pekerjaan apa yang telah Yesus lakukan. Berarti mereka sudah mendapat contoh bagaimana harus berlaku. Mereka sudah mendapat contoh bagaimana harus meneruskan apa yang telah Yesus kerjakan. Mereka sudah menerima keberanian. Kalau misalkan di dalam kehidupan kita, seperti masa sekarang di mana anak-anak sekolah, mereka harus belajar dari rumah. Orang tua harus bekerja lebih keras dan belajar lebih unggul daripada anak-anaknya.
Karena orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anaknya agar anak-anaknya paham dan bisa mengikuti, bisa melanjutkan tugasnya. Di sini Yesus sudah menunjukkan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya tinggal melakukan dan melanjutkan di dalam kehidupan keseharian mereka. Dan pesan ini bukan hanya diberikan berhenti pada murid-murid Yesus, namun juga ditujukan kepada kita. Kita mengerti bagaimana Yesus hidup, kita bisa melihat bagaimana Yesus berlaku ketika Ia berada di tengah-tengah dunia ini. Kita diminta meneruskan, menjalani kehidupan ini seperti yang Yesus telah lakukan. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di kemudian hari atau besok, ketika kita tidak tahu kapan pastinya wabah COVID-19 ini akan berakhir. Ketika kita tidak tahu bagaimana perekonomian Indonesia akan kembali. Ketika kita tidak tahu kapan vaksin dari virus ini akan ditemukan. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita juga setelah pandemi ini berakhir. Kita hidup dalam ketidakpastian. Namun, hal yang paling penting di sini adalah Tuhan meminta agar kita tidak larut di dalam kebingungan dan ketidakpastian, juga keresahan yang ada. Ia meminta kita untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Ia mengutus kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan dari Allah yang terus harus kita lakukan. Dia tetap meminta kita untuk tetap melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan selama hidup kita. Disitulah cara kita belajar untuk menghargai kehidupan yang telah Allah anugerahkan bagi kita. Mempergunakan waktu yang telah Allah berikan dengan sebijaksana mungkin. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk membuat tubuh atau diri kita lebih enak sendiri, melainkan mempergunakan waktu itu untuk bersama-sama dengan keluarga, menjalin hubungan yang semakin erat, semakin akrab. Bila hal-hal sederhana seperti itu kita mau tekun di dalamnya. Kita mau juga menunjukkan bagaimana hidup kita yang terus berpengharapan kepada Tuhan dengan selalu berani untuk mengucap syukur dalam keadaan kita, sekalipun itu berat. Disitulah kita mau belajar hal-hal sederhana. Ini adalah yang telah Yesus ajarkan kepada kita dan kita mau tekun lakukan. Berarti kita siap untuk lebih besar lagi pekerjaan yang kita kerjakan dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam wabah pandemi COVID-19 pada saat ini, banyak orang yang telah mati, korban positif virus COVID-19. Bahkan banyak juga para tenaga medis yang harus tumbang di tengah perjalanan pekerjaan mereka karena terpapar virus COVID-19. Namun bisa kita lihat, mereka mencoba memberikan yang terbaik sampai akhir hidup mereka. Mungkin kalau kita sedikit mengingat ke belakang, Didi Kempot pun sebelum ia meninggal, kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu yang lalu atau hampir 1 bulan yang lalu, dia tetap mengerjakan pekerjaannya dengan mengadakan konser penggalangan dana mencapai 7,6 miliar hanya untuk menolong mereka yang berada di dalam lingkaran COVID-19. Tidak mengambil sepeser pun. Ia sadar bahwa ia mencoba mengerjakan yang terbaik, yaitu yang memang dijelaskan oleh berita. Namun di sini menjadi satu hal menarik.
Anugerah kehidupan yang dipakai harusnya dapat kita isi dengan memberikan apa yang terbaik dari diri kita. Jangan dulu kita menyebut, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak mengerti, saya tidak mau. Apakah kita melihat Yesus menyerah di awal dalam melakukan tugas tanggung jawabnya? Satu kali dia melakukan tawar-menawar bersama dengan Allah ketika ia hendak menemui kematiannya. Ketika ia berdoa, dia berharap cawan ini berlalu daripadanya. Namun kembali, yang kita lihat apa? Dia kembali memilih untuk mengambil cawan itu. Dia menunjukkan bagaimana dia harus menyelesaikan tugas pekerjaannya hingga akhir. Dan memberikan yang terbaik untuk Anda dan saya, untuk semua orang, yaitu keselamatan dari hukuman maut. Marilah bersama kita pergunakan anugerah kehidupan dari Allah ini dengan mengikuti jejak langkah pelayanan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukalah hati kita, bukalah pikiran kita, bukalah mata kita untuk mau dipakai Tuhan untuk melakukan karya-karya pelayanan yang baik. Baik melalui dari rumah, dengan keluarga kita, atau kita pergi keluar bersama dengan orang-orang dimanapun kita berada. Walaupun sekarang kita masih harus tetap di rumah saja. Kita mengikuti jejak langkah Yesus Kristus, jangan ragu. Karena ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu yang memang harus kita lakukan dan harus kita ikuti. Dan yakinlah, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, jika kita mengerjakan itu semua untuk kemuliaan nama Allah, ia akan menyertai kita dan terus memberkati kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kehidupan mau kita jalani dengan bahagia bersama dengan Tuhan, dipenuhi dengan pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun ada kematian datang, kita akan memilih untuk menghadapinya dengan bijaksana dan bahagia bersama dengan Tuhan. Karena kita yakin, kita telah melakukan segalanya yang terbaik bagi Tuhan di dalam anugerah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, Allah yang mencintai dan mengasihi kami tanpa batas, tanpa membeda-bedakan. Pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan hati kami yang bersyukur. Hati yang boleh Tuhan isi kembali dengan firman Tuhan, di mana kami boleh dikuatkan untuk berani menjalani kehidupan ini. Karena kami yakin Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan juga mengutus kami kemanapun kami pergi untuk tetap dengan setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, kiranya kami diberikan kemampuan
dan kemauan untuk mau bekerja bersama dengan Engkau untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga ketika kami merasa ragu, merasa takut, merasa tidak mampu, kami mengingat bahwa Tuhan menolong kami. Tuhan sang jalan dan kebenaran dan hidup yang memberkati, yang mengutus kami untuk kami dapat menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika kami yakin dan percaya, mau untuk melakukannya dengan setia, semuanya tidak akan sia-sia. Pada saat ini juga kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami, mereka yang berulang tahun, mereka yang boleh kami ingat di dalam doa kami, walaupun tidak kami sebutkan nama mereka. Namun kami bersyukur atas kehadiran mereka di tengah-tengah kehidupan kami. 1 tahun usia yang boleh Tuhan hadirkan, kiranya boleh mereka pakai untuk dapat dengan hikmat dan bijaksana, untuk dapat menjadi berkat bagi semua orang, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kiranya juga di dalam setiap pergumulan, kesulitan, atau apapun itu yang kiranya menjadi pergumulan mereka, Tuhan boleh menjawab, hadir dan berikanlah mereka kekuatan dan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk putra-putri kami di dalam pendidikan mereka, walaupun mereka tetap harus belajar dari rumah. Namun kami yakin dan percaya inilah menjadi salah satu proses bagian yang tidak akan mereka lupakan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka dari rumah pun tetap harus mengedepankan belajar, mengedepankan tetap rajin untuk dapat meraih cita-cita mereka. Tuhan, lihatlah usaha mereka, lihatlah semangat mereka. Kiranya mereka menyadari bahwa Tuhan memberkati mereka sejauh ini bukan untuk sebuah pekerjaan yang sia-sia, melainkan untuk dapat menjadi bekal bagi masa depan mereka. Tuhan juga tolong bagi setiap anak kami yang saat ini harus menjalani proses persiapan untuk masuk ke jenjang perkuliahan. Mereka yang juga persiapan untuk masuk ke jenjang sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah pertama, ataupun di sekolah dasar dan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan boleh jaga dan sertai mereka selalu, sehingga mereka boleh bersungguh-sungguh untuk mencari pendidikan yang terbaik, mencari jati diri mereka juga yang terbaik di dalam Tuhan, dan kiranya hidup bersama dengan keluarga juga boleh menolong mereka untuk menemukan identitas sebagai anak Tuhan yang memiliki karakter yang baik, yang penuh dengan kasih. Kami berdoa juga bagi putra-putri kami yang harus menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, di dalam mengerjakan tugas akhir mereka. Tuhan, kiranya Tuhan boleh tolong agar mereka boleh dengan setia menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu. Segala bentuk bahan, kebutuhan-kebutuhan mereka kiranya juga boleh Tuhan cukupkan, sehingga mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, mereka yang boleh menjaga dan menyertai kami sejauh ini, mereka yang boleh memberikan yang terbaik untuk kami, hingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami bersyukur atas kehadiran mereka, dan kiranya Engkau boleh menolong agar mereka selalu memiliki damai sejahtera. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya Tuhan, dan juga Tuhan tolong agar mereka boleh selalu sehat. Kami turut mengingat untuk saudara-saudara kami juga yang sedang sakit, mereka yang boleh berada di dekat kami atau mereka yang harus berjauhan daripada kami. Kami mengingat Opa Yopi de Fretes, Ibu Sumartini Site, Dr. Aurelia, Penatua Herlina, Bapak Evert Pelenkahu, Bapak Budiman Gultom, Ibu Retno Taloga, dan juga mengingat orang tua kami terkasih, Opung P.F. Hutauruk bersama dengan istrinya yang juga Tuhan sudah boleh pulangkan beliau berdua ke rumah setelah menjalani proses perawatan mengenai kesehatan akan terpapar virus COVID-19 atau tidak. Dan setiap orang yang pada saat ini juga berada di dalam perawatan khusus untuk menyembuhkan dari virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan agar saudara-saudara kami terkasih, mereka yang harus menjalani kemoterapi, harus menjalani perawatan di rumah, pemulihan berkelanjutan, kiranya juga Tuhan boleh jaga dan sertai mereka. Ketika mereka harus pulang pergi ke rumah sakit dan kembali lagi ke rumah, kiranya juga Tuhan boleh jaga dan rawat mereka selalu. Kami juga turut mengingat kehidupan kami bersama sebagai persekutuan jemaat Tuhan,
Kiranya kami boleh hadir satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan juga saling menopang, sehingga setiap apa yang menjadi pergumulan kami, boleh kami temukan pertolongan Tuhan melalui kehadiran di dalam persekutuan ini. Dan kiranya juga kami boleh menyerahkan gereja-Mu, GKI Jati Asih, dan seluruh gereja dimanapun berada saat ini. Kiranya kami tidak lupa akan identitas kami di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Kami ingin terus dapat menjadi berkat bagi semua orang, sehingga dimanapun kami, majelis jemaat dan seluruh anggota jemaat berserta dengan simpatisan berada, kami tetap dapat menjadi terang untuk semua orang. Karena gereja bukanlah sebuah gedung, melainkan kami tiap orang yang beriman kepada Engkau ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa di dalam pergumulan secara global, secara internasional. Kami berdoa bagi negara kami Indonesia di dalam proses pemulihan dari pandemi COVID-19. Pemerintah yang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran. Kami masyarakat yang diminta mengikuti himbauan yang ada. Kiranya kami juga boleh berbijaksana untuk mengikuti himbauan tersebut tanpa rasa khawatir ataupun tanpa marah terhadap pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong setiap usaha yang dihadirkan, sehingga boleh memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami, mengabulkan doa yang boleh kami panjatkan. Kiranya setiap hal yang juga dapat kami naikkan di dalam syafaat kami secara pribadi, Engkau berkenan untuk mendengarkannya. Dan doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami akhiri dengan menaikkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan didasari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang akan tertera pada layar. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Bapa atas kami.
sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang melanda sekitar kami, bahkan di seluruh dunia, Bapa tetap selalu melindungi kami, sehingga kami juga dapat beribadah pada hari ini secara online dari rumah kami masing-masing. Sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu Bapa, saat ini kami datang membawa persembahan kami berupa materi yang merupakan sebagian dari berkat yang kami terima daripadamu Bapa. Terimalah persembahan ini dan berkati para pelayan-Mu, berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat kiranya mengelola dan menggunakan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ketuklah selalu hati kami Bapa, agar mata hati kami boleh terbuka untuk dapat melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami juga mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu saja Bapa. Ajar kami Bapa ketika kami harus banyak tinggal di rumah, untuk dapat lebih banyak mempergunakan waktu bersekutu dan mendengarkan suara-Mu Bapa. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, yang kami panjatkan hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami. Amin. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka jalanilah hidupmu dengan berani, sambutlah hidupmu dengan meneladani gaya hidup Yesus di tengah-tengah dunia ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai dan cinta Allah Bapa menjaga langkahmu. Yesus Kristus Sang Gembala Agung memeliharamu. Hembusan Roh Kudus menguatkan imanmu seperti air yang mengalir. Demikianlah cinta kasih Allah Tritunggal mengalir dalam hidupmu mulai hari ini hingga Maranatha. Amin.